Oke, jadi kita kali ini bakal bahas tentang gaya elektrostatik pada sistem muatan diskrit atau muatan-muatan titik ya. Oke, jadi pada dasarnya sistem muatan-muatan titik, ya, kalau kita punya muatan listrik, mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan adanya gaya elektrostatik ini. Nah, interaksinya kayak gimana? Jadi mereka itu bisa saling dorong mendorong gitu ya, atau tolak menolak. Jadi katakanlah kita punya muatan di sini, muatan satu gitu ya. Nah, kita belum tahu jenis muatannya apa, apakah dia positif atau negatif. Kita kasih nama aja Q1, terus kita kasih muatan kedua di sini yang berjarak sejauh katakanlah R, yang berjarak sejauh R dari muatan yang pertama kita kasih nama kedua, gitu ya. Nah, ketika kita punya sistem dua atau lebih muatan gitu ya, kehadiran muatan yang lain ini akan menyebabkan sistem muatan ini bakal saling berinteraksi. Kalau misalkan mereka ada dan ada beberapa aturan untuk interaksi gitu ya. Aturan yang pertama itu tentang arah interaksinya, arah gaya gitu ya. Nah, arah interaksi atau arah gayanya itu bergantung sama jenis muatannya. Kalau misalkan mereka muatannya jenisnya sama, maka interaksi yang terjadi itu adalah kedua muatan ini akan saling menjauh atau tolak menolak gitu ya. Sejenis ini akan menjadi tolak menolak. Nah, yang dimaksud sejenis di sini adalah dua-duanya positif atau dua-duanya negatif gitu ya. Jadi nanti ketika dua-duanya positif, katakanlah Q1 positif, Q2 juga positif, muatan Q1 ini bakal terdorong ke kiri. Ini arah gayanya. Sementara muatan yang kedua, Q2 nya bakal terdorong ke kanan. Nah, ini arah gayanya kan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata mereka muatannya berlawanan, lawan jenis gitu ya. Lawan jenis, jadi positif negatif gitu. Nggak peduli yang mana yang positif, nggak peduli yang mana yang negatif gitu ya. Ini yang terjadi adalah kedua muatan ini bakal saling mendekat atau tarik menarik. Tarik menarik. Kayak contohnya, misalkan muatan yang negatif itu muatan yang kedua. Nah, meskipun yang muatan yang negatif itu muatan kedua, tetap aja nanti kedua muatan ini bakal gerakannya itu adalah saling mendekat satu sama lain. Jadi Q1-nya bakal bergerak ke kanan, terus Q2-nya bakal bergerak ke kiri kayak gini. Kayak gitu kurang lebih. Ini tentang arahnya, arah dari interaksi. Nah, terus yang namanya gaya gitu kan. Pasti ada besarnya dong. Kayak menentukan seberapa kencang sih dia bakal terdorong atau bakal tergeser gitu ya oleh muatan lainnya. Nah, besar gaya dari muatan interaksi ini, besar gayanya, besar gaya elektrostatik atau gaya interaksinya ini, itu sebanding atau berbanding lurus dengan besar kedua muatannya. Jadi berbanding lurus dengan Q1 dengan Q2, lalu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari jarak antar yang memisahkan kedua muatan. Jadi dibagi per kuadrat. Deh. Nah, tapi ini baru baru sebanding, belum sama dengan. Nah, di sini supaya dia nilainya bisa sama dengan, di sini kita tambahkan suatu konstanta kesebandingan yang kita sebut dengan namanya konstanta Coulomb. Konstanta Coulomb. Yang besar konstanta Coulomb ini sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan nggak ada konstanta Coulombnya, kita nggak bisa tahu besar gaya yang pastinya berapa antara kedua muatan yang besarnya Q1 dan Q2 ini. Oke. Tapi yang jelas dari Q1 sama Q2 di sini kita lihat bahwa dia besar dari gaya ini berbanding lurus sama besar dari masing-masing muatannya. Artinya, kalau misalkan dia muatannya tambah besar, maka nanti interaksi yang dirasakan juga tambah kuat gitu ya. Jadi dia terdorongnya makin kencang atau tertariknya juga makin kencang. Lalu dia berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Artinya kalau dia terpisah jaraknya semakin jauh, nanti dia interaksinya akan semakin lemah. Jadi tarikan atau dorongan juga semakin lemah gitu ya. Nah, nanti bakal kita buktikan gitu ya dengan hukum Gauss.
kalau misalkan si konstanta Coulomb ini bisa dinyatakan dengan konstanta yang lebih fundamental, yang kita sebut dengan namanya permitivitas ruang hampa. Jadi konstanta Coulomb ini bisa juga dituliskan sebagai 1/4 pi dikali epsilon nol. Yang mana epsilon nol ini yang kita sebut dengan namanya permitivitas vakum gitu ya. Vakum itu adalah ruang hampa. Jadi menyatakan kalau misalkan muatan listrik diletakkan di ruang hampa sama muatan listrik diletakkan di dalam air gitu misalkan, itu nanti tarikan dan dorongannya bakal bakal berbeda. Karena kenapa nanti kekuatan interaksinya lewat gaya gaya elektrostatik ini itu juga bakal dipengaruhi oleh si muatan-muatan ini adanya di mana, gitu ya. Nanti bakal kita bahas lebih jauh ketika udah masuk tentang konsep medan listrik. Oke. Nah, di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah eh, gaya elektrostatik, gitu ya, adalah gaya, dan gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi kita nggak cukup untuk mendeskripsikan besarnya aja. Jadi nggak cukup kita mendeskripsikan besar dari gaya, tapi kita perlu mendefinisikan bagaimana vektor gaya elektrostatik ini bekerja. Ya. Nah, biasanya dalam notasi vektor, gitu ya, si gaya elektrostatik ini bisa kita tuliskan sebagai K Q1 Q2 per R kuadrat dikalikan dengan R topi. Nah, R topi ini apa? R topi ini ingat suatu vektor yang lambangnya pakai topi itu adalah vektor satuan yang gunanya menunjukkan arah. Arahnya dari mana ke mana? Nah, vektor R topi ini bisa aja arahnya kita definisikan dari muatan satu menuju ke muatan dua kayak gini. Nah, ini R topi. Atau bisa juga kita definisikan dari muatan dua ke muatan satu. Yang jelas dia berada pada satu garis yang sama. Tapi kan dari muatan satu ke muatan dua sama muatan dua ke muatan satu itu beda arah kan ya. Meskipun satu garis, satunya ke kanan, satu ke kiri gitu. Beda arah. Nah, supaya nggak pusing, biasanya kita mendefinisikan notasi vektornya ini pakai label. Kayak misalkan R12 apa R topinya kita kasih lambang 12 gitu. 12 itu maksudnya apa? Dari muatan satu menuju muatan dua, kayak gitu ya. Kalau gayanya itu dari muatan satu menuju ke muatan dua, nah maka nanti muatan satu ini bakal merasakan gaya tarik akibat dia ditarik oleh muatan dua. Jadi gerakan dari muatan satu itu ke kanan, gitu ya. Jadi ini F-nya kita kasih nama F12. Jadi gitu ya notasinya. Jadi F12 itu apa? F12 itu adalah gaya tarik, gaya atau gaya elektrostatik yang dirasakan muatan satu akibat adanya muatan dua. Terus dia bergerak ke mana? Kita lihat dari R-topinya. R-topinya itu adalah R12. Berarti si muatan satu itu nanti bakal bergerak menuju ke arah muatan dua. Berarti dia gesernya dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Nah, gimana dengan F21? F21 berarti kebalikannya. Berarti dari muatan dua menuju ke satu. Gitu ya. Nah, di sini berarti yang merasakan gayanya adalah si muatan keduanya. Gitu ya. Jadi F21 itu bentuk rumusnya sama. Besarnya itu adalah K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. R topinya diganti jadi R21. Jadi F21 itu adalah gaya yang dirasakan oleh muatan 2 akibat keberadaan muatan satu. Gerakannya dari mana? Dari muatan 2 menuju ke muatan satu. Kayak gitu. Nah, ini adalah notasi vektornya dari daya statik. Tapi sebenarnya notasi vektor ini nggak bagus sih, Pak. Jadi kalian bisa aja ngedefinisin F12 itu adalah gayanya yang dirasakan oleh muatan 2 yang disebabkan oleh muatan satu. Itu juga boleh. Jadi kebalikannya gitu. Yang jelas ketika kita menuliskan notasi vektornya itu kita tuliskan juga deskripsi atau definisi dari notasinya itu maknanya apa. Oke. Nah, notasi vektornya juga bisa dituliskan dalam bentuk lain ya, untuk si gaya elektrostatik ini. Yang kita tahu sebelumnya, waktu dulu kita bahas tentang vektor di fisika satu, oke, R topi ini bisa kita tuliskan juga kan sebagai ini.
atau vektor vektor satuan ini, vektor topi, bisa kita tuliskan sebagai vektor posisi dibagi dengan panjang dari vektor posisi. Oke, yang mana panjang dari vektor posisi itu adalah komponen-komponen dari vektor ini ya, komponen-komponen dari vektor posisinya gitu ya, berarti rx kuadrat gitu ya, rx kuadrat tambah ry kuadrat tambah rz kuadrat di akar. Rx ini komponen vektor posisi R untuk arah X, Ry untuk arah Y, Rz untuk arah Z. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan, kalau ini kita substitusi ya, R topi ini ke dalam persamaan gaya elektrostatiknya. Notasi untuk gaya elektrostatik kita bisa kita ulang jadi kayak gini. F12 gitu ya. Itu sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R-nya. R-nya itu kan jarak antara muatan satu ke muatan 2. Nah, jarak antara muatan satu ke muatan 2 itu bisa kita tuliskan sebagai vektor posisi 1 2 gitu ya, dikuadratkan dikali R topi. R topi itu ini vektor posisi antar dari muatan satu ke muatan 2 dibagi vektor posisi panjang vektor posisi dari muatan satu ke muatan 2. Ini. Atau ini kita tulis ulang sebagai K Q1 Q2 dibagi vektor posisi dari muatan satu ke muatan 2 panjangnya pangkat 3 dikali vektor posisi dari muatan satu ke muatan 2. Oke. Nah, jadi bisa kita nyatakan menggunakan berbagai macam notasi ya. Kalau misalkan kita nyatakan yang menggunakan notasi vektor unit kayak gini, yang ada topinya, maka pembaginya adalah panjang kuadrat. Tapi kalau misalkan kita nyatakan yang dikalinya dengan vektor posisi, maka pembaginya adalah panjang pangkat 3. Kayak gitu ya. Oke. Nah, vektor posisi R12 ini bisa kita tuliskan juga sebagai koordinat-koordinat dari muatan dari masing-masing muatan. Dari muatan satu ke muatan 2. Kalau kita gambarkan, misalkan kayak gini ya. Misalkan ini sumbu X, terus ini sumbu Y, kayak gini. Nah, ini bisa kita tuliskan kayak gini. Misalkan muatan satu posisinya ada di sini, di X1, Y1. Nah, ini muatan satu. Oke. Terus muatan 2 posisinya ada di X2, Y2. Di sini ya, muatan 2. Kayak gitu. Nah, vektor posisi R12 itu vektor yang mana? Vektor posisi R12 itu adalah yang berasal dari muatan satu, arahnya menuju ke muatan 2. Yang ini berarti. Oke. Nah, ini vektor posisi R12. Nah, tapi vektor posisi R12 ini bisa kita peroleh dengan cara apa? Dengan cara kita cari dulu vektor posisi R1, muatan satu, berarti R1 ini, R1, yang mana R1 itu bisa kita tulis sebagai X1I ditambah Y1J itu, koordinat masing-masing koordinatnya di X dan Y untuk muatan satu. Terus vektor posisi untuk muatan 2, berarti R2 yang ini, yang biru. Ini R2, ya. Yang mana R2 itu adalah X2I ditambah Y2J. Nah, terus vektor posisi R12 itu bisa kita peroleh dengan cara kita selisihkan aja. Kalau R12 itu dari muatan satu menuju ke muatan 2, jadi kepala vektornya itu ada di muatan 2, maka ini sama aja kayak posisi akhirnya. Posisi akhirnya itu kan posisi muatan 2, R2 gitu, dikurangin sama posisi awal, 1. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai X2 min X1I tambah Y2 min Y1J. Kayak gitu. Jadi bisa kita tuliskan gaya elektrostatik ini dalam koordinat-koordinat dari tiap muatannya. Jadi F12 bisa juga kita tuliskan sebagai K Q1 Q2 ya, dibagi R12 panjangnya pangkat 3 dikali vektor posisi R12 gitu kan. Nah, ini bisa kita tulis ulang sebagai Q1 Q2
dikali R12 jadi ini. R2 min R1 kayak gitu dibagi R2 min R1 dikurangin dulu vektornya, dicari panjangnya, baru dipangkatin 3. Kayak gitu. Atau kalau kita tuliskan dalam per komponen masing-masing, F1 2, maka ini Q1 Q2, gitu ya, dikali R2 min R1 kan tadi ini ya, X2 min X1I tambah Y2 min Y1J, gitu, dibagi sama ini R2 min R1. Berarti ini kita cari panjangnya. Ini dicari panjang kan berarti yang komponen arah sumbu X, X2 min X1 kita kuadratin, komponen arah sumbunya kita kuadratin terus diakar kan ya. Berarti X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat diakar. Nah, ini adalah panjang dari vektor R1 2. Nah, tapi ingat panjangnya dipangkatin 3, berarti pangkat 3. Jadi kalau kita nyatakan gaya elektrostatik ini sebagai koordinat dari kedua muatan, gitu ya, menjadi Q1 Q2 dikali dengan X2 min X1I tambah Y2 min Y1J dibagi dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, pangkat 3 tapi diakar, berarti pangkatnya jadi 3 per 2. Kayak gitu ya. Oke, jadi ada berbagai macam cara. Tapi yang jelas di sini adalah ingat bahwa gaya elektrostatik itu merupakan vektor, yang pertama. Terus aturan dari gaya elektrostatik itu adalah ini. Arah gayanya ditentukan oleh jenis muatan, besar gayanya ditentukan oleh persamaan ini. Gitu ya. Dan jangan lupakan tentang pemahaman tentang vektor sebelumnya. Notasi vektor apa itu vektor satuan, yang ini. Terus bagaimana cara mencari panjang vektor. Sehingga nanti tinggal, dan satu lagi, apa kaitannya antara vektor posisi dengan koordinat yang menyatakan posisi dari masing-masing muatannya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang gimana kalau misalkan kita punya sistem muatannya itu ada lebih dari satu. Jadi misalkan kita punya 3 muatan gitu ya. Sorry, bukan lebih dari satu, lebih dari 2. Jadi misal kita punya 3 muatan, 4 muatan, 5 muatan, atau 10 muatan. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita punya muatan yang ada banyak, maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah untuk mencari total gaya yang bekerja, itu kita gunakan yang namanya prinsip superposisi vektor. Ingat bahwa gaya itu kan merupakan vektor. Gaya itu merupakan vektor. Nah, karena gaya merupakan vektor, maka gaya memiliki sifat superposisi. Dia bisa bisa bersuperposisi. Superposisi itu maksudnya apa? Bisa saling dijumlahkan antara satu vektor dengan vektor yang lain. Kayak contoh misal kita punya muatan, mungkin aku pakai contoh soal aja untuk menjumlahkan posisi-posisi vektor. Oh ya, tapi aku review sedikit. Ingat ketika kita mensuperposisikan vektor ada aturannya. Ya, misalkan kita punya vektor F1 itu X1I tambah X2, sorry, tambah Y2I gitu ya. Tambah Y1J. Terus kita punya vektor R2 itu adalah katakanlah Y2J tambah Z2K. Terus kita punya vektor R3 itu misalkan X3I tambah Z3K. Atau jangan tambah jadi kurang misalkan Z. Nah, ingat ketika kita mensuperposisikan ketiga vektor ini atau kita jumlahkan ketiga vektornya, ya, kita cari sigma dari vektornya, maka kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita cuma bisa menjumlahkan vektor yang satu sumbu. Berarti yang I sama I aja, J sama J aja, K sama K aja. Berarti kita cuma bisa dapat X1 tambah X3I, terus apa lagi? Y1 tambah Y2J
Terus satu lagi Z2 dikurangin Z3K. Kayak gini. Jadi yang X, yang I cuma bisa dijumlah sama I, J cuma bisa sama J, K juga cuma bisa dijumlah sama K. Nah, vektor sigma R ini yang kita sebut dengan namanya vektor hasil superposisi atau resultan vektor. Resultan vektor, gitu ya. Nah, tapi kadang yang pengen kita tahu itu bukan resultan vektor dalam bentuk vektornya, jadi bukan dalam bentuk komponen-komponen kayak gini, tapi yang pengen kita cari tahu itu adalah besarnya. Nah, ingat, cara nyari besar dari resultan vektor, besar dari resultan itu adalah akar dari ini. Semua vektor yang udah kita jumlahkan di sumbu X, berarti semua vektor di sumbu X dikuadratkan, gitu ya. Ditambah semua vektor yang udah kita jumlahkan di sumbu Y, berarti semua sigma Y kuadrat, tambah semua vektor yang udah kita jumlahkan di sumbu Y, kita kuadratkan. Gitu ya. Berarti resultan dari R, kalau vektornya ini, itu berarti X1 tambah X2 kuadrat, tambah Y1 tambah Y2 kuadrat, tambah Z2 min Z3 kuadrat, terus diangkat. Gitu. Nah, ini adalah besar dari resultan vektor sigma R ini. Gitu. Nah, ini jangan sampai lupa, karena ini bakal kepake banget di bab elektrostatik ini. Bukan di bab elektrostatik ini doang, di fisika 2. Karena kita bakal sering berkaitan dengan gaya-gaya juga. Gaya listrik, gaya magnet. Setidaknya ya setengah semester pertama ini bakal berurusan dengan gaya-gaya yang terjadi pada muatan. Jadi pemahaman tentang vektor ini, tentang mencari superposisi dan besar dari resultannya itu jangan dilupakan. Oke. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa manipulasi sekarang. Gimana cara ngitung gaya elektrostatik pada sistem banyak muatan. Kayak contohnya misalkan kayak gini. Misalkan kita punya tiga buah muatan ya. Tiga buah muatan. Misalkan muatan pertama, satu gitu ya. Dia besar muatannya adalah 1 mikrocoulomb. Terus muatan kedua, dia besar muatannya adalah 2 mikrocoulomb. Terus muatan ketiga, dia besar muatannya adalah katakanlah -2, ya. -2 mikrocoulomb. Nah, terus muatan pertama itu dia terletak pada posisi, jadi koordinatnya itu adalah di titik 0,0 meter. Sementara muatan kedua dia letaknya di -1,1 meter, dan muatan ketiga dia letaknya ada di 2,3 meter. Nah, kita pengen tahu nih, berapa besar gaya Coulomb atau gaya elektrostatik, berapa besar gaya Coulomb pada muatan yang kedua misalnya, muatan Q2. Nah, di sini diketahui bahwa K-nya atau konstanta Coulombnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Newton meter kubik per Coulomb kubik. Kuadrat, sorry. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, paling gampang caranya, ingat kalau kita berurusan dengan yang namanya vektor, itu adalah kita gambar sistemnya. Nah, jadi kita gambar dulu koordinatnya. Gambar dulu koordinatnya ini sumbu X, misalkan terus ini sumbu Y gitu. Nah, terus kita gambarkan di sini muatan Q1 dia terletak di titik 0,0. Berarti kita gambar di sini nih. Ini muatan Q1. Terus muatan Q2 dia terletak di titik -1,1. Berarti misalkan ini -1 sini ya. Terus 1 ini, maka di sini dia letak muatan. Ini Q2. Terus muatan Q3 dia terletak di titik 2,3. Ini misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Berarti di 2,3 di sini ya. Ini muatan Q3. Oke. Nah, kita pengen tahu berapa besar besar gaya Coulomb yang terjadi pada muatan 2. Gitu. Nah, di sini kita gambarkan dulu. Sebelum kita menjumlahkan vektor-vektornya, kita gambarkan dulu vektor gayanya yang terjadi pada muatan 2. Nah, di sini muatan 2 itu bakal berinteraksi dengan muatan 1.
Ini nanti bakal ada gaya Coulomb nih antara muatan satu dengan muatan dua. Ini ya, bakal ada gaya Coulomb antara mereka berdua. Nah, gaya Coulombnya gimana? Apakah menyebabkan kedua muatan itu tolak menarik atau tarik menarik? Kita lihat aja besar muatannya. Di sini kan muatan satu dia positif ya. Terus muatan dua dia juga positif. Nah, karena dua-duanya positif, maka muatan dua ini bakal kedorong ke sana oleh muatan satu. Terus muatan satu juga bakal kedorong ke sana. Oke. Nah, ini kita kasih nama gayanya F21. Yang ini F12. Gitu ya. Yang kita lihat ini F21 aja. Karena yang kita lihat adalah total gaya yang bekerja pada Q2. Berarti F21 yang kita lihat. Yang berkontribusi oleh muatan keduanya. Kalau F12 itu kan dia bekerjanya pada Q1. Jadi mau dilihat. Tapi besarnya sama. Oke. Nah, terus sekarang Q2 ini juga berinteraksi dengan Q3. Nah, interaksi gimana? Q2 itu kan muatan positif. Nah, sementara Q3 itu muatan negatif. Ya kan ya? Maka nanti Q2 sama Q3 ini bakal saling tarik-menarik. Jadi Q2 bakal ketarik ke arah Q3 sana. Q3 juga bakal ketarik ke arah Q2 sana. Nah, misalkan ini kita kasih nama gayanya F23. Jadi gaya yang bekerja pada Q2 ketarik ke arah Q3. Kalau ini F32. Gitu ya. Nah, yang kita lihat di sini, kan yang pengen kita cari adalah besar gaya Coulomb pada muatan Q2. Berarti kita harus cari dulu resultan gaya dari kita cari dulu resultan dari gaya F21 dan F23 karena 21 dan 23 itu dua-duanya bekerja pada ini bekerja pada Q2. Oke. Nah, kalau kita gambar ulang ya, ini F21 ke sana, terus F23 itu ke sana gitu. Nah, kalau kita pengen cari resultan gayanya, maka kita harus uraikan dulu F21 sama F23 menjadi ada yang ke arah sumbu X, gitu ya. Berarti ada yang ke sini. F23 untuk sumbu X, sama ada yang ke arah sumbu Y. F23 untuk arah sumbu Y. Nah, gitu juga untuk F21. Kita uraikan ada yang ke atas, F21 untuk arah sumbu Y, sama ada yang ke sumbu X ke kiri. F21 untuk arah sumbu X. Jadi nanti resultan gayanya itu adalah total gaya yang ada pada sumbu X ditambah sama total gaya yang ada pada sumbu Y. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti buat dapat F21X, F21Y dan semua-semuanya gitu, kita hitung dulu besarnya. Nah, F21 itu berarti kan K dikali I1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat. Nah, ini kita ngitung besarnya aja. Nggak usah pakai notasi vektor lagi. Kenapa? Karena di sini udah kita gambarkan dalam bentuk diagram. Jadi kalau kita udah gambarkan dalam panah kayak gini, kita nggak usah menuliskan gayanya pakai notasi vektor lagi. Oke? Nah, R12 itu kan jarak dari muatan satu ke muatan 2. Berarti jarak dari sini ke sini. Nah, ini berapa? Nah, dia kan geser ke kirinya adalah dari 0 ke min 1 berarti 1 meter gitu kan. Terus habis itu naik ke atas sejauh berapa tuh? Sejauh 1. Ya. Berarti geser ke kiri 1, naik ke atas 1. Berarti R12 itu jaraknya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar. Berarti akar 2 meter. Gitu ya. Jadi jarak dari muatan 2 ke muatan 1 yang di garis ini, ini adalah akar 2 meter. Ya, kita pakai Pitagoras saja dari apa dari koordinatnya. Nah, terus R13 sorry R23. R23 berarti jarak dari muatan 2 ke muatan 3. Nah, berarti kan jaraknya ini ya. Dia dari muatan 2 ke muatan 3 itu horizontalnya adalah segini ya. Pakai warna lain kali. Biar aku tuker. Pakai warna kuning. Nah, dia horizontalnya gesernya adalah segini. Gitu. Berarti dari min 1 sampai ke 2. Terus vertikalnya itu adalah segini. Dari 1 ke 3. Ya. Nah, berarti kalau kita gambar segitiganya. Nah, ini dari min 1 ke 2. Berarti panjang alasnya berapa nih?
2 dikurangi min 1. Berarti panjang alasnya 3. Terus tinggi segitiganya dari 1 ke 3. Berarti 3 kurangin 1. Berarti tinggi segitiganya 2. Nah, berarti jaraknya dari muatan 2 ke muatan 3 kan sama aja kayak sisi miring segitiga ini kan. Kalau pakai Pitagoras berarti 4 tambah 9, 13, akar 13. Ya, akar 13 meter. Kayak gitu. Nah, berarti nanti dapat F23 itu adalah K Q2 dikali Q3 dibagi R23 kuadrat. Nah, tinggal kita masukin angka-angkanya. Berarti F21 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 muatannya berapa? 1 mikrokolom. Q2 2 mikrokolom. Berarti 1 kali 10 pangkat 6 dikali 2 kali 10 pangkat 6 dibagi R12 kuadrat. R12-nya akar 2, berarti akar 2 kuadrat. Gitu. Berarti ini 9, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 kan 10 pangkat min 12 ya. Dikali 10 pangkat 9 jadi 10 pangkat min 3. Berarti 9 dikali 2 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti 9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini F21. Nah, kalau F23 berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q2 besar muatannya tadi 2 mikro. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, terus Q3 besar muatannya adalah minus 2 mikrokulom. Nah, di sini kan ada minusnya. Tanda minusnya nggak usah dimasukin lagi. Jadi kita ambil nilai mutlaknya aja 2 kali 10 pangkat min 6. Kenapa? Karena ingat, tanda positif negatif itu dipakai buat menentukan arah dari gayanya kemana kan ya. Dan arah gayanya tadi udah kita masukin ke dalam panah-panah diagram ini. Udah kita pakai buat ngegambar panahnya. Tanpa tanpa kita tahu tanda plus minusnya kita nggak bisa ngegambar diagramnya gitu. Jadi karena udah kita pakai buat ngegambar diagram, pas kita ngitung besarnya nggak usah dimasukin lagi nilai minusnya, gitu ya. Dibagi R23, berarti akar 13 kuadrat, gitu. Ini kan berarti 9 kali 4 dibagi 13 kali 10 pangkat min 3 juga ya. Atau 36 per 13 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, nah sekarang baru kita uraikan komponen-komponennya. Nah, pertama kita harus cari tahu dulu buat menguraikan F21X, F21Y, F23Y sama F23X. Ini kita harus cari tahu dulu ini sudutnya berapa-berapa aja. Itu kan ya. Nah, kalau sudut yang dibentuk antara Q1 sama Q2 yang ini pasti 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena kan dia segitiganya ini ya, apa? Sama kaki. Kan Q1 sama Q2 dia ngebentuk segitiga kayak gini kan ya. Yang alasnya 1, tingginya 1. Jadi pasti sudut sininya 45 derajat. Ini antara Q2 sama Q1. Oke. Nah, terus kalau antara Q2 sama Q3 berarti segitiganya kan yang ini. Sudutnya berapa? Nah, ini ya sudutnya theta. Dia tingginya 2, alasnya 3. Oke. Bukan sudut istimewa, tapi biarin aja nggak apa-apa. Karena kita bisa hitung sinus dan kosinusnya tinggal pakai perbandingan dari sisi-sisinya aja kan. Sin theta itu kan depan dibagi miring, berarti 2 per akar 13. Kalau cos thetanya berarti 3 dibagi akar 13, samping dibagi miring. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita uraikan gaya-gayanya. Berarti kita gambar ulang diagram gayanya. Kan tadi kita punya ke sini itu ada F21. Ya, terus dia membentuk sudut 45 derajat. Terus sana itu tadi ada F23 yang dia membentuk sudut theta. Kita nggak tahu tetanya berapa, tapi kita tahu sin dan kosinnya tadi. Nah, berarti ini kita uraikan sekarang. Yang F23 itu adalah sini. Ini F23X gitu ya. Terus F23 yang ke atas itu jadinya F23Y. Yang F21-nya juga ini jadi F21Y. Yang F21X-nya yang ini. F21X kayak gitu.
Nah, ingat kalau sudut tetanya di sini berarti kan F23X itu sama aja kayak F23 dikali dengan cos theta. Ya. Sementara F23Y itu adalah F23 dikali sin theta. Oke. Nah, berarti F23X, tadi kan cos theta-nya itu adalah 3 per akar 13 ya. Terus F23-nya tadi udah kita hitung adalah 36 per 13. Berarti 36 per 13 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 per akar 13. Atau kalau kita sederhanain, F23X-nya itu jadi berapa nih? Yang nggak enak angkanya ya. 36 kali 3 itu 108. 108 per 13 pangkat 3 per 2 gitu, dikali 10 pangkat min 3 ditol. Kalau F23Y-nya berarti 36 per 13 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 per akar 13. Berarti F23Y itu adalah 72 dibagi 13 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, terus F21 sekarang. Berarti F21X itu kan sama aja kayak F21 dikali cos 45. Berarti jadi berapa? Tadi kan F21-nya itu adalah 9 ya. 9 dikali cos 45 berarti 9 per 2 akar 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, F21Y-nya berarti F21 dikali sin 45. Berarti 9 per 2 akar 2 dikali 10 pangkat min 3 Newton juga. Oke, nah sekarang kita udah dapat semua komponen-komponen yang untuk arah sumbu X sama semua komponen-komponen untuk arah sumbu Y. Tinggal kita resultanin aja. Nah, ingat tadi resultan vektornya, resultan gaya F-nya yang bekerja pada muatan 2, kita kasih nama sigma F2. Ya. Kan sama aja kayak sigma Fx ditambah sigma Fy. Nah, sigma Fx itu apa? Berarti F21X ditambah sama, ini X juga harusnya. F23X. F21X tambah F23X di akar, sorry, bukan di akar, dikali I ditambah sigma Fy. Berarti F21Y ditambah F23Y untuk arah J. Kayak gitu. Nah, kalau kita jumlahin, berarti kan 9 per 2 akar 2 ditambah 36 per 36 dibagi, bukan 36, sorry. Tadi berapa yang X-nya itu, oh ini, sorry, yang Y-nya tuh yang ini ya harus. Ini benar Y. Yang X-nya tuh yang ini, berarti 108 per 13 pangkat 3 per 2. 108 per 13 pangkat 3 per 2 kali 10 pangkat min 3 arah I gitu ya. Tambah yang Y-nya sekarang. Berarti 9 per 2 akar 2 ditambah ini. 72 dibagi 13 pangkat 3 per 2 kali 10 pangkat min 3 arahnya J. Kayak gitu. Nah, ini sigma F2-nya. Jadi ini adalah resultan gaya yang bekerja pada muatan 2. Tapi ingat, ini masih resultan vektornya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa besar dari resultannya. Berarti kita cari dulu besarnya. Berarti besar dari resultan gaya ini adalah yang sumbu X kita kuadratin, yang sumbu Y kita kuadratin terus diakar. Berarti 9 per 2 akar 2 tambah 108 dibagi 13 pangkat 3 per 2 di kuadrat. Oke. Tambah 9 per 2 akar 2 tambah 72 per 13 pangkat 3 per 2 di kuadrat gitu ya. Nah, ini kan ada 10 pangkat min 3, ada 10 pangkat min 3. Itu bisa kita keluarkan dari akarnya. Berarti ini akar baru dikali sama 10 pangkat min 3 Newton. Gitu. Jadi IJK-nya udah hilang. Karena sekarang udah yang apa, kalau udah dinyatakan dalam besar aja berarti ini udah jadi besaran skalar gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gitu untuk sistem interaksi gaya Coulomb atau gaya elektrostatik pada muatan titik.
baik untuk dua muatan titik atau tiga muatan titik ya. Kalau untuk empat muatan titik ya gimana caranya ya sama aja. Cuma sekarang komponen-komponen gayanya lebih banyak. Berarti selain kita cari F21 gitu ya, F23 kita cari juga F24 dan juga komponen-komponennya berarti F24X, F24Y atau kalau ada Z berarti F24 F24Z kayak gitu kurang lebih. Oke,